Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Sahabat kepo sekalian, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Teman-teman sekalian, eh, ini tadinya sih Anda mau eh, streaming dulu atau upload video dulu ya, karena eh, apa namanya ya masa-masa yang sensitif ya akhir-akhir ini, karena salah ngomong bisa jadi bumerang. Baik, teman-teman sekalian, eh, banyak di media sosial ya, terutama di Facebook saya itu berseliweran status-status dari teman-teman sekalian nih, Bapak Ibu guru ya yang baru lulus PPG 2024 kemarin. Ini banyak yang galau kalau NRG-nya itu tidak dientrikan ke dalam aplikasi Dapodik, maka validasinya akan terkendala. Jadi eh, untuk saat ini sebenarnya ya kurang pas sih sebenarnya kalau misalnya kalau cuma gara-gara dientrikan, tidak dientrikan di Dapodik lalu tidak valid. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, untuk proses penerbitan energi ini kan kemarin sebelum-sebelumnya juga ramai tuh ya. Tolong data kelulusan saya dimasukkan ke Dapodik karena kalau tidak di entry nanti tidak akan terbit energi. Nah, dan itu tidak terbukti karena memang energi itu tidak diterbitkan berdasarkan entrian nomor peserta, entrian nomor serdik ke dalam aplikasinya Dapodik. Ya, jadi penerbitan energi itu berdasarkan data kelulusan yang dikeluarkan oleh LPTK, di mana si guru itu ikut PPG. Yang sebelumnya pada saat pendaftaran awal itu kan data-data sudah dilengkapi, walaupun ada beberapa yang memang datanya masih kurang lengkap ya. Jadi kemarin pada saat proses penerbitan energi itu masih banyak data-data guru itu yang belum lengkap, terutama nama ibu kandung ya. Ini untuk yang lulusan PPG prajabatan itu memang nama ibu kandungnya tidak semua itu ada yang dientrikan. Atau ada juga yang kadang nama ibu kandungnya lengkap banget ya. Gitu, ya. Tapi di data dasar Dapodiknya ya, yang data yang selama ini digunakan itu nama ibu kandungnya singkat gitu. Jadi ya, sehingga pada saat proses validasi ini jadi belum keluar. Nah, itu juga salah satu kendala yang memang ditemukan. Nah, tetapi pada prinsipnya energi itu tidak diambil dari proses pengentrian di Dapodik. Begitu juga, ya, begitu juga setelah terbit energi. Ya, setelah terbit energi, ya, ini tidak juga harus teman-teman Bapak Ibu guru tuh galau kalau memang energinya belum masuk ke Dapodik. Tidak perlu galau ya. Jadi tenang saja karena proses validasi tunjangan itu yang diambil Dapodik itu bukan data energi. Justru data energi itu sumbernya itu adanya di GTK ya. Karena yang menggenerate energinya itu memang adanya di GTK. Jadi tanpa harus mengambil data ke Dapodik pun kita sudah punya datanya. Lalu apa yang diambil dari Dapodik? Yang diambil Dapodik itu adalah pembelajarannya, ya. Nah, si guru A ini mengajar atau tidak di Dapodik? Si guru A ini aktif atau tidak di Dapodik, gitu ya. Jadi, kalaupun tidak di entry energinya ke dalam Dapodik, tapi dia mengajar dan dientrikan data mengajarnya ke dalam Dapodik, maka proses validasinya tetap jalan, gitu ya. Jadi tidak usah gerasa gerusu, tidak usah harus maksa operatornya ya, sampai operatornya masuk rumah sakit ya, gara-gara diserbu guru-gurunya yang ketakutan kalau data energinya tidak dientrikan ke dalam aplikasi Dapodik maka tidak valid. Nah, ini tidak ya, jadi tidak seperti itu ya. Nah, tenang saja karena kalau Bapak Ibu yang sekarang energinya sudah keluar di info GTK,
maka selamat, berarti energi Anda sudah keluar. Dan bagi yang belum, ya mungkin cuma proses aksesnya saja yang ini apa yang agak sulit barangkali, ya karena di info GTK itu eh, dia menyimpan cache, ya. Jadi pada saat kita pernah login terus ngambilnya gagal, maka yang gagal tuh kesimpan juga tuh di lokalnya. Nah, kalau memang masih belum keluar, ya itu disilahkan aja dibersihkan browsernya, di clear cache-nya dulu, ya di clear history-nya dulu. Nah, nanti login ulang. Mudah-mudahan sih bisa. Nah, tapi memang ada beberapa teman kita yang datanya belum lengkap, itu belum bisa di-generate. Tapi udah, ini pun tidak perlu khawatir juga, karena proses penerbitan energi masih tetap kita lakukan, dan itu tetap akan dianggap terbit tahun 2024, karena ini cuma kendala administrasi kelengkapan datanya saja yang kurang kan, karena kan data sebenarnya datanya sudah ada di kita, cuma kurang lengkap sehingga proses generate energinya masih belum berhasil. Nah, jadi kalau memang ternyata ada teman-teman nih yang energinya masih belum keluar, ya, dan merasa bahwa memang datanya belum lengkap, ini bisa menghubungi Dinas Pendidikan ke bagian operator tunjangan, ya, untuk melengkapi datanya, ya. Jadi nanti itu yang kita digunakan untuk proses generate itu adalah yang pertama itu nama tentunya, ya. Yang kedua itu NIK, wajib nih NIK nih. Jadi di Dapodik itu wajib valid dukcapilnya, valid harus tuh perpal PTK-nya tuh. Coba dicek di perpal PTK. Ya, itu wajib valid dukcapilnya satu atau valid ya statusnya. Ya, tanpa ada apa namanya, tanpa ada yang lain, ya, jadi harus valid, ya, jadi validnya harus 100%. Nah, terus nama, NIK, ya, yang kedua selanjutnya tanggal lahir. Ini tanggal lahir nggak boleh beda nih, tanggal lahir antara data dulu pada saat ikut daftar PPJ dengan apa namanya, dengan data yang ada di Dapodiknya. Terus yang berikutnya itu adalah nomor peserta, nomor peserta. Ya kan dia pada saat ikut PPG kemarin kan ada nomor pesertanya tuh yang dikeluarkan oleh apa namanya, RPTK, ya. Terus nomor serdik. Ya, nomor serdik ini perlu karena itu bukti bahwa dia sudah lulus, ya. Nah, sudah lulus belum tentu, ya, dikeluarkan kalau belum ada tanggal lulusnya. Nah, kalau belum ada tanggal lulus mungkin nomornya sudah dibuat, cuma apa, belum sempat dikeluarkan gitu. Jadi ini tanggal-tanggal lulus pun harus ada. Nah, ini data-data ini yang diperlukan. Sama lagi, nggak boleh durhaka sama orang tua, harus ada nama ibu kandungnya gitu, ya. Nah, ibu kandung ini untuk mengecek validitas data, keaslian datanya dengan NIK yang digunakan, gitu ya. Nah, itu semua diperlukan. Nah, mungkin pada saat proses daftar dulu, ya, pada saat mendaftar pertama tadi mungkin ada data-data yang kurang sehingga masih ada yang terhambat. Tapi jumlahnya tidak banyak, tidak sampai 1% kalau tidak salah, ya. Karena tahun ini, tahun 2024 ini penerbitan energi paling banyak, ya. Karena kalau dulu-dulu paling cuma 60.000, ya, 80.000, 40.000 gitu ya setahun itu. Tapi tahun 2024 ini kita menerbitkan energi itu di atas 600.000, ya, di atas 600.000. Nah, itu banyak sekali, ya. Dan yang belum tergenerate memang juga dari sisi jumlah masih banyak, tapi dari sisi persentase tidak sampai 1%, ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau yang memang masih belum, ya silahkan nanti hubungi operator tunjangan yang TK, jenjang TK, SD, SMP, ya bisa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang jenjang SMA dan SMK serta SLB ini ke Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kecuali Papua, ya, yang Papua ini kan hampir semuanya itu di kabupaten kota. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang belum terbit pun tidak usah khawatir, karena penerbitan energi tetap pakai 24 di depannya. Jadi tetap dianggap terbit tanggal 2024, dan penerbitannya bisa sambil proses validasi berjalan, ya. Jadi tidak usah panik dulu, ya. Jadi tidak usah apa, wah, heboh gitu, nggak, ya. Jadi
tenang saja karena proses validasi kita pun masih berjalan selama 1 semester. Nah, tapi tolong dilengkapi tadi ya, data-data tadi dilengkapi untuk NIK. Kalau NIK-nya belum valid, validkan dulu, valid di profil PTK-nya, wajib valid Dukcapil. Jadi dan tidak harus ngotot dientrikan di Dapodik. Jadi teman-teman sekalian ini yang sudah punya NRG, yang di info GTK yang sudah keluar, nah ini nggak usah khawatir, nggak usah dimaksa operator untuk dientrikan ke Dapodik. Dan sebenarnya pun harusnya yang mengentri pun sebenarnya bukan operator ya, karena kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada di Dapodik itu entry-nya pakai loginnya guru, harusnya sih gurunya yang entry ya, jadi harusnya bukan operator harusnya, cuma kan mekanisme untuk proses pengentriannya, nah ini kan harus lewat aplikasi Dapodik. Nah aplikasi Dapodik itu adanya di laptopnya sekolah ya, yang dipegang operator. Nah kalau yang sudah punya server, biasanya itu akan share tuh IP-nya sehingga si guru itu bisa langsung akses ke aplikasi Dapodik. Tapi memang terbatas, cuma untuk mengisi riwayat-riwayat pribadinya gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah riwayat sertifikasinya gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya, kalaupun itu tidak dientrikan, proses validasi tidak tergantung dengan entrian Dapodik untuk NRG. Nah, sekarang kalau yang sudah keluar dan belum dientrikan juga, jadi tenang-tenang saja. Yang perlu disikapi oleh guru-guru, ya, oleh Bapak Ibu, ya guru nih yang baru menerima tunjangan profesi dan baru lulus, ya, mungkin khawatirnya kan banyak ya. Ya mungkin saya pun kalau jadi guru khawatir kalau misalnya itu nggak terbit karena kalau ngurusnya kadang-kadang kan susah gitu ya. Nah, yang perlu dicermati ini pertama adalah pembelajaran di sekolah. Ya, pembelajarannya sudah dientrikan belum ke dalam Dapodik? Ya, jadi Bapak Ibu cek sekarang profilnya, ya profilnya. Apakah mengajar ibu itu sudah sesuai belum yang dengan yang dientrikan di dalam Dapodik? Mengajar loh, ingat loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 10A, maka di Dapodik pun harus 10A. Kalau di kelas 10A Bapak Ibu mengajar 4 jam, maka lihat di profilnya pun di dalam Dapodik itu harus 10 jam. Kalau dia mengajar 10 jam maka harus 10 jam. Kalau di ngajarnya 4 jam ya di Dapodiknya pun harus 4 jam. Jadi jangan ada perbedaan antara real mengajar dengan data yang ada di Dapodiknya. Nah, begitu juga kelasnya. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak mengajar di kelas 11, tetapi di profil Dapodik Bapak Ibu ada terdaftar di kelas 11, ingatkan operatornya bahwa Bapak Ibu tidak mengajar di kelas 11. Gitu ya. Karena itu bisa mengganggu stabilitas Dapodik nantinya. Gitu. Ya nanti gara-gara data Ibu salah masuk, gara-gara data Bapak salah masuk ke kelas 11, akhirnya banyak guru yang tidak valid. Karena di kelas 11 akhirnya jadi kelebihan jam. Atau kalau Bapak Ibu ya di kelas 10 mengajar cuma 5 jam ya jangan minta 10 jam. Karena nanti juga akan mengganggu stabilitas kenormalan rombelnya. Nah, kalau rombel itu kan ada batasan maksimum jamnya per minggu ya. Nah, itu berdasarkan kurikulum pun per minggu di dalam satu rombel itu masing-masing guru juga ada batasannya. Nah, itu yang perlu disikapi ya. Jadi cek pembelajarannya. Kalau Bapak Ibu sekalian menerima tugas tambahan, cek tugas tambahannya sudah ada atau belum. Kelebihan tugas tambahan tidak gitu ya, dicek juga tuh. Jadi jangan sampai tugas tambahan, ada guru yang semester lalu dapat tugas tambahan, sekarang tidak mendapat tugas tambahan. Maka itu di Dapodiknya harus diisi TST-nya. Nah ini tugas operator memang nih. Ya, TST-nya harus diisi. Jadi yang lama itu yang sudah tidak lagi menjabat itu dikasih tanggal selesai tugasnya ya. Jadi biar guru baru yang menggantikannya itu akan terhitung jamnya. Karena kalau ada kelebihan tugas tambahan itu jadi menjadi tidak valid ya. Contoh, pakar kurikulum cuma 1 misalnya. Terus itu ada 2, ya nggak bisa. Kan yang diakui cuma 1. Kepala perpus cuma 1. Di situ ada 2 orang. Ya, jadi dikeluarkan yang 1. Ya, yang sudah tidak menjabat dikeluarkan. Begitu ya. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir dengan
NRG tidak dientrikan, tapi khawatirlah dengan data mengajar yang belum terentry dengan benar. Ya, nah yang berikutnya nih yang sekarang ramai sekali di TikTok, ya. Di TikTok walaupun saya nggak punya TikTok tapi masuk ke Facebook itu TikToknya, ya entah bagaimana caranya tiba-tiba pokoknya banyak aja berseliweran di beranda saya itu TikTok TikTok ya yang masuk di Facebook tuh yang mengatakan bahwa uh, bukan mengatakan, jadi dia membaca informasi yang ada di info GTK itu agak kurang pas gitu ya, agak kurang pas. Jadi dia baca kalau ini kan ada kolom energi, ntar saya keluarkan ini dulu ya. Wah salah lagi nih, gambarnya udah ganti nih. Oke, ini dibuat dibuat thumbnail tadi ya. Ya udah ini mudah-mudahan kelihatan lah ya, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Ini kan ada kolom energi nih ya. NRG di sini menjadi dua, Simtun dan KSG. Ini sebenarnya bukan nomor KSG yang ini nih. Ini mohon maaf karena tadi jadi thumbnail, ini ketimpa dengan thumbnail ya. Ya mohon maaf jadi agak ini ya. Nah, ini yang KSG ini bukan nomor KSG. Ini adalah NRG. NRG yang ada di aplikasi KSG. Karena nih nomor NRG ini digenerate pertama itu di KSG. Nah, KSG ini isinya itu adalah kumpulan energi seluruh Indonesia ya, kumpulan energi dari Kemenak, dari Kemdikbud, ya, Kemdikdasmen ya. Nah ini ngumpul nih, yang pertama digerak itu di KSG. Nah, jadi kalau ada keluar nomor ini, berarti ini sudah keluar energinya. Ini energi yang ada di aplikasi KSG. Nah, Simtun ini adalah aplikasi sistem informasi tunjangan. Nah, nanti NRG ini akan divalidasi oleh aplikasi Simtun ya. Dikeluarkanlah di sini energinya. Nah, di sini kalau sudah mulai divalidasi dia akan keluar sini energinya. Apa statusnya valid atau tidak validnya nanti akan keluar di sini. Ya. Jadi ini adalah energi. Jadi kalau nanti di Simtun sudah keluar energi yang sama dengan ini angkanya, itu berarti antara data KSG dengan Simtun sudah klop. Kenapa dikeluarkan seperti itu? Nah, kan gitu pertanyaannya itu. Kenapa dikeluarkan seperti itu? Nah, ini dikeluarkan karena kan dulu ada riwayatnya, ya, ada sejarahnya. Jadi dulu itu pernah ada konversi kode bidang studi sertifikasi, ya, yang 061 jadi guru kelas atau jadi guru olahraga. 061 dulu tuh, ya, atau kode-kode lain lah, saya juga nggak hafal satu-satu karena banyak ya. Nah, nanti konversi itu tidak berlaku di semua. Jadi bisa jadi di KSG-nya sudah berubah, dia sudah melakukan konversi, tetapi di Simtun masih tercatat dengan data lama. Nah, ini kan menyebabkan nanti datanya tidak valid. Nah, jadi nanti guru tuh bisa ngecek, oh saya tidak validnya itu karena data KSG-nya salah. Oh saya tidak validnya itu karena data Simtunnya yang salah. Gitu kan. Nah, kalau memang ini kan nanti bisa koreksi gitu ya, sambil koreksi ya, di mana sih letak salahnya gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah data NRG kita. Ini nomor NRG. Ya, ini bukan nomor KSG. Ini bukan nomor KSG, ini nomor NRG. Ya, ini kan NRG dibagi dua nih, NRG di Simtun, NRG di KSG. Gitu ya. Ini mungkin yang bikin info GTK-nya dulu belum membaca belum mencoba uji coba keterbacaan barangkali ya, sehingga banyak yang masih salah mengartikan ya. Nah, oke, Bapak Ibu, itu ya yang terus kita sikapi saat ini. Jadi tidak usah khawatir. Sekali lagi penekanannya adalah tidak usah khawatir. Kalaupun energi itu tidak dientrikan ke dalam Dapodik, maka proses validasi tetap berlangsung ya. Yang dicek nanti adalah pembelajaran dan beban kerja yang ada di Dapodiknya, itu yang akan dicek nanti ya. Cek tugas tambahannya, cek rombelnya ya udah sesuai atau belum ya. Dan saya rasa itu
Nah, ini banyak sekali yang bertanya ya. Baik ya, kita coba beralih ke pertanyaan. Tapi waktu saya nggak banyak ya, karena ini malam ya. Kebetulan eh, apa? Kalau malam ini cepet ngantuk ya. Ya kita coba aja ya. Mungkin beberapa lah yang bisa kita eh, jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin live chat nih ya. eh Termasuk bingung juga tidak ada asosiasi dari pemerintah daerah pusat mengenai ada gini apa di input tidaknya di Dapodik. Ah, itu ya. Sebenarnya uh, ini kan nggak perlu sosialisasi juga sih sebenarnya kan. Ini kan sudah sebenarnya di media sosial itu ya banyak juga yang sudah menyampaikan ya bahwa dari dulu ya memang energi itu nggak diwajibkan untuk di entry ya, nggak diwajibkan untuk di entry. Pernah memang satu tahun berapa gitu ya, tahun berapa kita minta untuk orang-orang yang belum valid datanya, yang belum terbit energinya itu coba entikan dulu di Dapodiknya biar kita nanti bisa baca. Karena pada saat itu saluran untuk proses verifikasi cuma bisa lewat pengentrian itu. Tapi itu bukan syarat utama gitu. Karena dari dulu energi itu memang diterbitkan di luar dari Dapodik ya, itu di luar dari Dapodiknya. Nah nanti pada saat proses validasi untuk tunjangan itulah datanya ini akan disinkronkan ke datanya Dapodik gitu ya. Oke, terus uh, jadi energi nggak usah di entry Dapodik Pak, gimana ya? Ya iya nggak usah ya, jadi nggak usah di Dapodik pun nggak masalah gitu. Tapi kan untuk melengkapi data biasanya kan uh, data seseorang itu dibutuhkan suatu saat nanti akan dicek juga nih orang ini pernah cerdik atau belum gitu kan. Nah kalau GTK punya datanya, tapi kan pengguna Dapodik tidak hanya GTK, bisa jadi ada dari direktorat sekolah yang mau lihat nih, atau dari eh, badan akreditasi ya. Jadi kalau untuk mengakreditasi kan ada syarat guru sertifikasinya tuh. Nah, dia kan ngambilnya data Dapodik. Nah, kalau yang tidak dientrikan ya barangkali sekolahnya jadi dianggap gurunya belum bersertifikat pendidik, kan bisa jadi seperti itu ya. Jadi perlu dientrikan tapi tidak menjadi syarat untuk penerbitan TPG. Karena yang selama ini apa namanya yang selama ini rame nih katanya kalau nggak dientrikan ke Dapodik tunjangannya nggak cair, nggak ya, itu kurang tepat ya. Ya tidak salah tapi kurang tepat lah intinya. Tanpa dientrikan di Dapodik pun proses validasi tetap berjalan ya, jadi dia tetap berjalan. Kelompok A kurang dari 10 siswa diambil apakah valid Pak? Kalau kelompok A kurang dari 10 siswa dirombol apakah valid? Ah, ini udah banyak nih bahasannya ini ya, udah di luar dari NRG ini ya. Ya, di luar dari proses awal. Tapi nggak apa-apa saya jawab nanti ya. Mungkin nanti saya akan coba ya kalau sempat insya Allah. Insya Allah karena saya banyak janji yang tidak bisa saya realisasikan karena keterbatasan waktu. Takutnya ini pun sama gitu ya. Nah, eh, insya Allah kalau memang ada waktu nanti akan kita coba bahas trik-trik untuk apa namanya mengisi Dapodiknya agar bisa sesuai. Tapi kalau ini sepintas saja ya, sepintas saja. Uh, Pak, kalau kelompok A kurang dari 10 siswa di rombol apakah valid? Nah, ini kita lihat kan kalau di Permen 40 berapa ya? 43 atau 48 ya. Yang tentang standar ini saya lupa pokoknya yang jumlah maksimum siswa TK itu kan jumlah maksimumnya 15. Jumlah maksimumnya. Jadi kalau jumlah maksimum 15, ingat maksimum nih bukan minimum. Jadi kalau jumlah maksimumnya 15, maka kalau 10 bisa valid, harusnya bisa. Tapi kalau jumlahnya 15 dibagi 2, 5 dengan 10, ya nggak bisa valid. Kan 15 belum nyampe, baru nyampe angka maksimum, baru cuma butuh 1, tidak butuh 2. Tapi kalau muridnya cuma 10-10-nya, ya cuma 10-10-nya nggak ada lagi, ya bisa saja gitu kan. Itu kan memang memang ya keterbatasan siswanya cuma 10 gitu ya.
Oke, terus, nah ini saya nggak bacakan semua, nih ya. Di SD saya ada 2 guru yang pensiun bulan Desember. Pensiun bulan Desember, lewat dong udah ya. Untuk masih kekosongan pakai guru yang baru lulusan PPG 24. Aman enggak, Pak? Maksudnya gimana ya? Kan dia udah pensiun bulan Desember kan? Kalau udah pensiun bulan Desember, berarti kan nggak, berarti kan kosong. Ya kalau kosong gantikan lah. Orang udah pensiun udah nggak ada. Ya kalau ada guru yang PPG lulus, memang ada ya digantikan. Ya kan? Ya kan logikanya gitu ya. Ya logikanya kan kalau dia sudah pensiun Desember nih, berarti kan Januari, Februari ini 2 bulan ini berarti kan nggak ada yang mengajar. Bener nggak? Nah, kalau dia sudah tidak ada yang mengajar, nah murid gimana dong? Ya diganti dengan guru yang memang ya baik itu yang sudah lulus PPG maupun belum, ya harus tetap digantikan. Ya. Nah, itu mungkin mungkin kalau kalau pertanyaannya begitu ya, tapi saya takut salah ya. Mudah-mudahan sih seperti itu ya sesuai dengan pemahaman saya gitu ya. Nah, terus gimana dengan guru tunggal, Pak? Ya kalau guru tunggal sendirian ya. Iya. Yeah. Kalau guru tunggal ya sendirian ya, nggak banyak berarti ya aman dong. Iya kan? Aman dong kalau guru tunggal ya semua jamnya buat dia. Gitu ya. Benar nggak? Ya. Nah, untuk lebih meyakinkan tentang guru tunggal, silakan baca Permendikbud 15 tahun 2018 dan Permendikbud 25 tahun 2024. Jadi Permendikbud 15 sebagian pasalnya direvisi di dalam Permendikbud 25 tahun 2024. Jadi sesuaikan, baca itu dua-duanya, jangan satu-satu karena ada beberapa pasal yang sudah dianulir di Permendikbud 25 ya. Nah, itu silakan dibaca-baca dulu itunya ya, biar nanti lebih apa namanya, biar ada kenyamanan di hati, ketenangan gitu ya bahwa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan regulasi. Nah, terus nah ini nih pertama yang banyak nih ya, kemarin di WA apa di WA, di Telegram ya, di Telegram kan kebetulan kita ada apa namanya, channel Telegram, grup di Telegram yang uh, membahas tentang validasi ya. Nah ini jika NIP diapodik berbeda dengan info GTK gimana Mas? Nah, ini yang saya bingung nih. NIP-nya berbeda. Gimana ya kok NIP-nya berbeda gitu kan info GTK itu ngambil ngambil data ke BKN yang pada saat guru tuh yang di info GTK kan ada, kalau ini ada klik update BKN tuh ya, klik update BKN. Nah kalau itu diklik, itu yang ngambilnya ke servernya BKN dasarnya adalah NIK. Nah karena kalau NIK-nya sorry saya ulangi salah, bukan. Jadi yang ini yang berbeda NIP kan. Nah ini jadi dasarnya itu adalah pada saat klik itu dasarnya ngambilnya key-nya itu adalah NIP. Jadi key yang dikirim ke BKN itu ada NIP. Nah nanti kalau kita sudah kasihkan NIP-nya, maka sama BKN dikasihlah inilah orangnya gitu ya. Inilah orangnya, tapi nggak lengkap ya, datanya tidak selengkap BKN ya. Jadi cuma data-data yang diperlukan saja. Nah nanti keluarlah tuh ya. Nah karena kalau Dapodik dengan di info GTK beda, kan info GTK ngambil NIP itu berdasarkan entry Dapodik. Cuma saya bingung konsepnya nih. Ya, ini mohon maaf mungkin saya nggak bisa jawab dengan puas nih untuk ini ya, karena harus cek datanya kalau seperti ini ya, harus lihat datanya kenapa kok bisa gitu ya. Kecuali kecuali ada pengecualian, mungkin NIK-nya pernah sama dengan NIK orang lain, pernah sama dengan NIK orang lain karena jadi datanya itu bukan ambil dari BKN, tapi ngambil dari data yang sudah pernah ada di database-nya GTK terkait dengan data kepegawaian ya. Nah, jadi karena ngambil berdasarkan NIP nggak ketemu, ini kita cek lagi berdasarkan NIK-nya. Nah, begitu cek NIK, ternyata ketemu NIK-nya dan mungkin NIK ini pernah sama dengan orang lain. Nah, itu bisa jadi ya. Nah, kalau seperti itu coba cek apa namanya?
harusnya harusnya diklik ya, diklik itu harusnya sih update harusnya ya, harusnya. Tapi ini tetap karena nggak ada datanya kita harus harus lihat data kalau yang seperti ini ya. Nah, itu kemarin sempat keluar dulu di Telegram dan saya memang belum sempat cek ya karena kalau baca Telegram malam ya di kereta ya, nah itu kadang tidak buka laptop kan karena mau cek data kan kita harus buka laptop ya. Nah, terus apa nih? Saya mengajar di SMK. Mapel bahasa Jepang hanya ada 8 JP dan saya guru tunggal. 8 JP dan guru tunggal. Oke. Nah, ini Bapak ya yang mengajar di SMK Mapel bahasa Jepang ya monggo dicek, dibaca lah permen Permen 15 dan 25 ya yang seperti saya katakan tadi. Ini mungkin di situ akan ada solusi bagaimana memecahkan kekurangan-kekurangan jam tadi ya. Jadi kalau memang wakil kepala sekolah penuh sudah ada ya, terus tugas wakak apa namanya kepala lab sudah diisi, kepala laboratorium sudah diisi, ya kepala bengkel juga semua sudah terisi, ya nanti akan ada alternatif untuk memenuhi jamnya, ya. Nah, di situ juga di dalam Permen 15 tahun 2020, Permen 15 tahun 2018 dan Permen 25 tahun 2024 itu ada solusi yang lainnya, ya. Nah, silahkan dipelajari dulu. Saya nggak bahas itu hari ini karena terlalu panjang bahasannya ya. Sebenarnya niatnya awalnya cuma menginformasikan bahwa NRG itu tidak wajib dientrikan ke dalam Dapodik. Tapi perlu nggak? Ya kalau mau dientrikan ya silahkan saja, gitu ya. Ya karena itu banyak instansi lain yang memang menggunakan Dapodik sebagai rujukan datanya, gitu ya. Nah, terus apalagi nih? Salam kenal Bapak, jika belum punya NIP apakah bisa cair sertifikasinya? Loh kan kalau belum punya NIP berarti non ASN. Nah, selama ini kan non ASN tetap dibayar. Iya ya. Apakah di tempat Bapak nggak ada nih? Tempat Bapak tuh Ibu nih ya. Apa nggak ada di tempat Bapak Ibu nih guru yang non ASN yang sudah terbit SKTP-nya? Ya. Kalau belum punya NIP ya, kalau belum punya NIP saya anggap itu adalah non ASN. Ya, kalau non ASN ya masuknya nanti ya TPG untuk yang non ASN. Gitu ya. Oke, terus apa lagi nih? Mohon bantuan penjelasan terkait pertanyaan saya, Pak. Iya, pertanyaannya apa ya? Udah ya lewat jauh kali ya. Oke, terus koordinator P5 kelas berapa nih? Kelas 12 dan guru BK saat kelas 12 PKL apakah rombel bimbingan kelasnya? Ini yang SMK khusus PKL ya mungkin nanti saya coba mungkin coba collab dengan Mas Andin ya pembahasan untuk PKL karena pembahasannya panjang untuk PKL ya ini lebih panjang daripada ngebahas jam reguler daripada jam standar ya karena PKL ini ada hitungan tersendiri. Jadi intinya sebenarnya PKL itu kepada saat anak PKL maka guru-guru yang ada di kelas 12 itu wajib jadi pembimbing. Pembimbing PKL kan tidak harus teknis. Coba lihat juknisnya PKL ya. Juknisnya PKL itu dikeluarkan bulan Juli kalau tidak salah 2024 ya. Coba silahkan dibaca dulu tentang juknis PKL-nya, nanti akan bisa ketahuan tuh ya bagaimana menghitung jumlah jam PKL-nya. Jadi guru BK ya jadi pembimbing ya 1-2 orang ya maka dia akan dapat jam pembimbingan PKL-nya ya. Ya, tapi nanti saya nggak bahas panjang ini soalnya kalau untuk PKL agak ribet ya karena ada rumusan-rumusannya. Terus salam kenal Bapak, izin bertanya jika jam tatap muka hanya 12 JP dan ditambah dengan jam koordinator wali jadi 20 JP apakah sertifikasinya diakui Pak? Apakah sertifikasi ya tetap diakui ya. Sertifikasi tetap diakui, mungkin cuma jam linearnya akan berkurang. Nah, aduh kayaknya ini bahasannya panjang ini ya. Saya nggak ada bahan sama sekali ya karena niat awal cuma
uh, menyampaikan itu tadi ya, hentian energi saja. Ya, tapi insya Allah nanti kita coba deh ya. Cuma saya kalau nyampe rumah itu sudah jam 11 malam, susah juga untuk ini live streaming ya. Oke, baik. Baiknya Pak Serdi di TF dari pusat langsung aja Pak, tak usah melalui daerah. Ah, ya, mudah-mudahan terkabul doanya Pak. Di saya ada guru, SK-nya guru kelas, mengajar guru kelas, ijazah bahasa Inggris pas, piloting sertifikasi bahasa Inggris. Apakah valid di sekolah? Kalau yang ini jawabannya singkat ya. Bapak baca Kepmen 449 tahun 2024. Insya Allah terjawab dengan puas di sana ya. Ya, nah, enggak, saya nggak langsung jawab nih, karena kalau langsung jawab nanti Bapak nggak tahu aturan yang lengkap ya. Silakan baca Kepmen 449 Pak. Ya, di sana ada tuh jelas sekali di bagian jangan Bapak jangan nyari tempat jauh-jauh, carinya di bagian sekolah dasar. Ya, di sana ya. Jadi Bapak sudah menjadi guru kelas ya. Ijazahnya bahasa Inggris, sertifikatnya bahasa Inggris, tapi penugasannya sebagai guru kelas. Apakah bisa linear? Seharusnya tidak usah khawatir dengan itu ya, karena jawaban saya ya, tidak membuat Bapak pusing kan ya. Jadi harusnya dicek ya Kepmen 449 tahun 2024 ya. Nah, itu situ ada di bagian SD-nya ya. Terus Pak tolong jawab pertanyaan saya, ijazah pendidikan biologi serik PGSD. Bapak guru P3K guru kelas SD, apakah TPG bisa cair? Wah, ini mah dari dulu juga sudah, Mas. Nah, sama nih. Baca Kepmen 449 tuh untuk lebih meyakinkan. Jadi bisa ya. Jadi guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, salah. Guru bersertifikat bahasa Inggris, ijazah bahasa Inggris, bisa ngajar SD? Bisa. Sebagai apa? Sebagai guru kelas. Ya, sebagai guru kelas. Jadi yang diajarkan di SD sebagai guru kelas. Ya, jangan ngajar kelas 1, kelas 2, tapi wajarkan mungkin yang kelas agak tinggi ya. Nah, terus guru biologi, nah, ijazah biologi, serik biologi, ya, ngajar di SD bisa sebagai guru kelas, ya. Serdik IPA, ijazah IPA ngajar di SD sebagai guru kelas bisa, ya. Jadi silahkan dibaca Kepmen 449 tahun 2024 ini kayak jualan obat ya. Ya. Oke. Terus apalagi nih? Mohon dibahas juga tentang mapel pilihan di SMK. Iya. Nah, ini nanti mapel pilihan di SMK maupun di SMA, karena mapel pilihan ini kan ada di SMA dan SMK ya. Nah, ini memang bahasanya banyak sebenarnya ya. Ini banyak sekali yang ini saya sebenarnya udah beberapa sih di channel saya ini pun sebenarnya udah bahas beberapa kali tuh ya. Cuma saya lupa judulnya yang mana ya. Tapi kayaknya saya merasa sih udah bahas beberapa kali tentang mapel pilihan ya. Jadi intinya mapel pilihan itu ya harus ada siswanya. Jadi satu tingkat itu dihitungnya adalah apa namanya, pembentukan rombelnya gitu ya. Itu tidak melihat jurusan. Jadi pada saat ada 100 siswa, misalnya 20 jurusan apa namanya, apa aja sih SMK itu, misalnya teknik motor, terus ada teknik listrik, terus ada apa namanya, akuntansi misalnya gitu ya. Ada 3 jurusan, tapi banyak muridnya ini memilih mapel pilihan bahasa Jerman misalnya. Ya, ini masing-masing. Nah, ini tidak bisa dibikin kelompok yang akuntansi sendiri, mesin sendiri, motor sendiri. Nggak gitu. Jadi nanti yang minat bahasa Jepang ini akan dijadikan satu. Ya, akan dijadikan satu, ada berapa orang. Nah, kalau jumlahnya 36, maka cuma butuh satu rombel. Tapi kalau jumlahnya yang minat bahasa Jepang di kelas 11 tadi misalnya ada 38 orang, maka ini bisa dua rombel. Nah, itu penghitungannya cuma seperti itu aja ya. Jadi untuk yang ini, tapi nanti ini pembahasannya agak panjang, harus ini ya. Jadi mohon maaf, jadi belum bisa bahas detail untuk mapel pilihan. Tapi mapel pilihan ya tetap dihitung, ada ya, tetap dihitung. Cuma memang untuk
kebutuhan gurunya itu yang agak berbeda karena namanya mapel pilihan itu bisa saja suatu saat itu tutup. Ya kalau sejarah minatnya kan itu tergantung minat siswa. Makanya guru-guru mapel pilihan ini perlu usaha keras agar pelajarannya disukai murid sehingga tahun berikutnya akan ada murid yang memilih pelajaran tersebut uh, untuk diajarkan ke mereka gitu ya. Terus kualifikasi akademi S1 PGSD mengajar TK negeri Serdik PGSD guru kelas. Apakah sertifikat cair? Tidak. Nah, kalian jawabannya saya tegas nih, tidak ya. Kalau untuk PGTK bisa ngajar di SD kelas bawah, kelas 1 2. Nah, itu di Kepmen 49 ada M449 ya. Kepmen 49 tahun 2004 ya. Jadi kalau untuk PGTK Serdik TK ini bisa mengajar transisi TK ke SD kelas 1 dan kelas 2 di SD. Tetapi kalau untuk guru PGSD nggak bisa ngajar ke TK. Ya, enggak sebaliknya nih. Jadi kalau PGSD tidak bisa ke TK. Ya. Oke, terus linearitas masuk di rumpun umum ya Pak. Apa nih ya? Linearitas masuk di rumpun umum ya Pak. Linearitas apa nih? Ya. Nah, saya belum memahami pertanyaannya nih kalau seperti ini. Ya. Oke, terus bertanya Pak, cuma mengajar mapel pilihan kelas 11. SMA 25 jam apakah bisa valid? Ya, salah kan yang kita hitung adalah jam linear apa linearitasnya. Kalau mengajar kelas 11 cuma kelas 11 tok gitu. Tapi kalau jumlah jamnya lebih dari 24 jam linear semua. Semuanya linear ya tetap aja bisa valid gitu ya. Kan kita tidak menghitung dia lintas apa tingkat atau tidak enggak ya yang kita lihat pokoknya kalau memang dia mengajarnya sudah lebih dari 24 ya valid linear ya ingat linear kalau nggak linear ya tidak ya jadi harus linear. Pak, jika energi belum muncul gimana ya? Ah, ini tadi ya, energinya belum muncul nih. Ya, coba di clear cache dulu, ya, dibersihkan dulu browsernya, ya. Nanti coba login ulang, masuk atau tidak. Nah, kalau ternyata tidak masuk juga, belum keluar juga, ya. Nah, ini kan kemarin sekarang kan lagi diserbu minimal ada 600.000 guru nih yang nyerbu. Info GTK mungkin sedang collab dia ya apa servernya sedang ngos-ngosan gitu ya jadi tidak bisa melayani semuanya barangkali ya. Nah ini coba beberapa saat lagi ya tunggu 2 mingguan gitu sampai semuanya agak reda. Nah nanti kalau sampai 2 mingguan itu masih belum juga keluar tuh energi padahal sudah dibersihkan browsernya cache-nya sudah dibersihkan gitu ya sudah ganti browser juga misalnya. Nah nanti Bapak Ibu sekalian nih yang masih belum keluar energinya juga bisa ke operator tunjangan di Dinas Pendidikan ya. Yang TK datangnya ke yang TK, SD, SMP datangnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya. Terus kalau yang SMA, SMK dan SLB datangnya ke Dinas Pendidikan Provinsi atau kalau enggak mungkin ada yang Cabin ya, cabang dinas ya untuk yang jenjang Dikmen. Itu ya. Jadi dilengkapi semua datanya ya. NIK, kalau NIK diminta kartu keluarga kayaknya nggak perlu ya nggak sampai kartu keluarga kayaknya ya paling KTP kali ya. Terus yang syarat yang penting ini juga data di apa namanya perval PTK-nya wajib valid ya. Perval PTK-nya wajib valid karena kalau nggak valid ya nggak masuk juga gitu ya. Jadi tetap harus valid itunya perval PTK-nya ya karena kalau perval PTK valid berarti NIK-nya valid ya. Nah sebenarnya data itu sebagian bisa dilengkapi dari hasil dari perval PTK sebenarnya sih ya. Nah tapi banyak yang statusnya masih belum valid ini perval PTK-nya gitu ya. Oke itu boleh kalau yang masih belum keluar. Terus mana nih? Pak Admin, kapan validasi untuk semester? Sedang dimulai ya. Sedang dimulai, tunggu saja 1-2 minggu ke depan. Ya, ya. Pokoknya akhir
Mungkin pertengahan atau akhir Februari ini insya Allah akan keluar di info GTK. Jadi tunggu sampai info GTK keluar uji coba. Biasanya uji coba tuh 2-3 hari atau seminggu lah ya. Nah setelah itu validasi. Nah uji coba itu bukan berarti datanya salah semua, tidak. Ya uji coba itu cek data. Kalau data Bapak Ibu sekalian sudah benar ya sudah. Kalau datanya masih ada yang kurang ya nggak usah was-was juga. Namanya juga uji coba, barangkali masih ada yang belum keproses gitu ya. Nah jadi nggak usah panik pada saat uji coba, dicek aja dulu ya sambil dibandingkan dengan data entrian Dapodiknya yang online. Data Dapodiknya yang online ya. Nah, jadi kalau guru-guru ini bisa login langsung sebenarnya individu ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Itu bisa langsung login dari HP-nya masing-masing atau dari laptopnya pribadi. Jadi tidak harus nunggu operator ya. Login saja langsung ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Bukan Kemdikbud sekarang ya, maaf. Saya masih belum bisa move on nih dengan URL yang lama. Jadi yang sekarang itu ptk.datadik.dikdasmen.go.id. Aduh, masih keselimpet aja. Oke ya. Aduh udah banyak lagi pertanyaannya nih. Mungkin saya nggak bisa jawab semua ya, tapi ya kita tunggulah sampai 9:30 lah ya. 9:30. Kasihan soalnya istri saya terganggu ini dengan ocehan saya di sini. Ya. Bertanya Pak, saya cuma ngajar 2 rombel kelas 10 informatika, kelas 11 dan 12 tidak dapat jam karena mapel pilihan. Oke. Terus mapel pilihan. Kalau informatika bukan mapel pilihan ya? Duh, saya lupa lagi belum menguasai 100% nih untuk yang ini, belum ingat semua ya. Oke, karena apa pilihan dapat 4 jam rombel ada 7 guru. 7 guru tunggal. Gimana ceritanya? Ada 7 guru kok bisa tunggal ya? Ini saya belum paham pertanyaannya nih. Saya belum paham nih. Kelas 11 dan 12 tidak dapat jam karena mapel pilihan. Dapat 4 JP rombel ada 7 guru tunggal. Bingung saya. Oke lah. Maaf ya, saya skip dulu. Saya belum paham pertanyaannya. Takutnya saya salah jawab nanti. Jadi Serdik PGSD ngajar guru kelas SD, TPG-nya bisa cair. Serdik PGSD ngajar guru kelas SD, TPG-nya bisa cair ya Pak. Meskipun ijazahnya nggak masalah kan. Serdik biologi saja boleh kok ngajar sebagai guru kelas di SD. Ya, apalagi Serdiknya sudah Serdik kan sudah guru kelas kan. Ya. Jadi TPG-nya tapi tetap cair lah. Karena Serdiknya sudah PGSD gitu ya. Sudah guru kelas nih sebenarnya. Serdiknya bukan PGSD ya. Nggak ada tuh Serdik PGSD. Serdiknya guru kelas ya. Nah, kodenya 027 ya. Terus wah padahal ini yang mana nih ya tadi ya. Wah padahal itu pendapat, waduh saya kurang tahu nih. Lanjutannya dari mana tadi ya. Jadi sampai sekitar 2 pekan ya Pak, kita cek jika tidak muncul baru ke dinas. Ya, tunggulah ya. Enggak maksudnya gini, 2 pekan tuh sambil dicoba. Ya, sehari sekali dicoba lah. Ya, takutnya kan cuma karena koneksi ke servernya yang sedang padat sehingga datanya belum keluar. Gitu ya, Bu Nur Hayati ya. Jadi sambil dicek juga di ininya, kalau emang sampai 2 mingguan belum, lengkapin nanti biar dinas pendidikan juga komunikasi. Ini kemarin malam atau tadi malam sudah ada dinas yang WA saya memberikan Excel karena ada gurunya nyatanya belum terbit energinya. Tapi begitu dicek ternyata sebagian tidak ada ya. Ya cuma karena koneksi internetnya bukan koneksi internet, karena mungkin servernya sedang padat ya, diserbu banyak orang tadi sehingga pada saat proses layanan terhadap dia terputus. Jadi datanya nol gitu keluarnya kan, jadi seolah-olah belum terbit energinya. Nah itu dicoba setiap hari sambil dibersihkan browsernya dulu, historinya dulu dibersihkan, baru dibuka lagi gitu ya. Oke, terus guru A jam tatap mukanya 16 plus P5 6 jam jadi 22 jam, wali kelas 2 jam, pembina OSIS 2 jam, apakah bisa diakui TPJ? Guru A, guru B nya berapa jam?
Nah, ini nggak bisa ini juga, ya. Jadi yang begini-begini ini, kalau emang ada guru A, berarti harus ada guru B, mengajar mata pelajaran yang sama. Nah, guru B-nya berapa jam? Nah, itu kan harus dihitung tuh, ya, kelebihan atau kekurangan gurunya, gitu ya. Nah, jadi tinggal dihitung aja, Pak, Bu, ya. Jadi kalau di sana rasio kebutuhan gurunya itu tidak sesuai, ya itu salah satu pasti tidak akan valid. Contoh misalnya ada jam 36. Kalau 36 butuh berapa guru? Cuma satu. Ternyata di sana ada dua. Bisa terbit nggak? Ya nggak bisa. Gitu ya. Kalau ini kan rasio cuma satu tuh. Karena kan jam mengajar guru itu adalah antara 24 sampai 40. Jadi kalau 36 ya itu butuhnya satu guru gitu. Ya. Nah, tapi ternyata 36 jam ini ditambah dengan tugas tambahan Wakasek. Nah, ini hitungannya jadi bukan 36, tapi jadi 48. Nah, ini bisa kalau seperti ini. Dua-duanya bisa. Ya. Nah, jadi biar lebih pasti ya, ini Babe Edukasi, berarti Bapak-bapak ya. Ini monggo dibaca Permen 15 tahun 2018 dan Permen 25 tahun 2024 ya. Mudah-mudahan di sana akan ada jawabannya ya. Karena proses validasi itu nggak jauh dari aturan tersebut ya, walaupun ditambah dengan apa namanya permen-permen yang lain ya. Kenormalan rombel ini akan dilihat dari Permen 43 ya tahun 2023 atau 48. 48 atau 43 saya lupa ya. Ya. Nah, tahun 2023 ya yang tentang rasio maksimum siswa di rombel itu akan dihitung. Terus akan dilihat juga rombelnya. Ya, jangan sampai rombelnya itu cuma seukuran kamar mandi gitu. Ya. Nah, itu juga akan dicek. Itu jadi ya banyak lah yang dicek ininya ya. Oke. Pak, kenapa pembina ekskul katanya tidak terbaca jamnya di info GTK hanya pramuka? Hmm, tapi kalau di entry biasanya kebaca sih ya. Kalau di entry kan harusnya kebaca. Keluar dia tugas tambahannya apa. Ya. Di bagian tugas tambahan ya, di info GTK kan ada bagian tugas tambahan tuh. Ya. Beban kerja tuh di bawahnya ada tugas tambahan kalau nggak salah tuh. Dan dilihat di tugas pemanen situ ya. Harusnya masuk ya, harusnya. Tapi kan ada batasan maksimum ya. Ada batasan maksimum tuh untuk apa namanya guru itu menambah melalui tugas tambahan itu ada batas maksimumnya. Nah, maksimum tugas tambahan itu adalah 12 jam. Maksimum adalah 12 jam karena ada wakasek, kepala lab, kepala perpus ini 12 jam. Ya. Tapi kalau tambahan ekivalensi maksimum 6 jam. Nah, sekarang kalau misalnya ada wakil kepala sekolah terus ngambil ekivalensi, bisa dihitung nggak ekivalensinya? Ya dihitung sih dihitung, cuma tidak untuk menambah jam tunjangan. Kenapa? Karena kan maksimumnya 12. Waka, kapus, kaleb itu udah 12, udah maksimum gitu. Jadi kalau ditambahkan dengan yang tugas tambahan lainnya, ya nggak masuk. Itu mental gitu. Mentalnya karena dia melebihi dari batas maksimum yang dibolehkan untuk tugas tambahan. Gitu ya. Jadi ya dibaca itu ya permen itu. Saya yakin kalau dibaca permen-permennya Bapak Ibu sekalian mungkin bisa lebih memahami lagi ya. Dan bisa menyiasati bagaimana kalau kekurangan jam. Ana lagi. Bagaimana cara menghitung rasio guru IPA jika hanya ada 5 rombel? Bagaimana menghitung? Ya, 5 rombel. 5 rombel kali jumlah jamnya. Kok 5 rombel sih? Kayaknya kalau IPA kan adanya di SMP ya. SMP itu kan biasanya kelas 7. Kok bisa ganjil ya? Ya, ya anggaplah betul lah ya 5 rombel. Ya tinggal dikalikan aja. Ya, di masing-masing rombel jamnya berapa? Ya lu dijumlahkan. Hasil penjumlahannya bagi 24. Maka itulah dapat rasionya. Berapa guru IPA-nya harusnya. Ya. Kalau dia lebihnya di atas 0,6 butuh 2. Tapi kalau dia di bawah 0,5 cuma 1. Itu ya. Itu aja. Saya sudah bahas ada videonya tuh yang menghitung
rasio kebutuhan guru kalau nggak salah, ya. Ada itu video saya pertama-tama malah dulu tuh, ya. Itu dulu bikin videonya berdua dengan istri saya tuh, ya. Karena istri saya kecapean dah, jadi jarang ikut ini lagi, jarang ikut jadi peran pembantu untuk jadi mak rempong, ya. Nah, itu bisa dilihat nanti tuh. Udah ada, saya videonya udah ada itu. Judulnya kalau nggak salah menghit apa ya di SMP gitu. Cuma saya udah nggak hafal banyak udah karena udah lama juga tuh bikinnya. Ya, Pak, saya jurusan psikologi. Aduh, psikologi. Ikut PPG, PGSD karena waktu honor DSC baru diangkat P3 jadi guru BK untuk TPG-nya bagaimana ya? Lah ngajarnya di mana? Kalau ngajarnya di SD ya, kalau ngajarnya di SD ya BK ya. Susah, sekarang P3K-nya di mana nih? Kalau P3-nya di SMP ya ngajar di SMP sebagai guru BK. Psikologi, ijazah psikologi harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa ke BK, tapi sesuai dengan ijazah ini. Kalau ngajarnya di SD, ya ngapa-ngapa. Karena PPG-nya di SD kan, yang ngajar di SD ya sebagai guru kelas, ya tetap bisa. Tapi kan kalau P3K wajib sesuai dengan penempatan ya. Kalau penempatannya di SMP ya mau tidak mau, kenapa nggak ngelamar PGSD, Bu? Kan bisa ke PGSD nih kalau sertiknya PGSD. Ya kalau sertiknya PGSD ya. Kalau serdiknya guru kelas, sorry, nggak ada ini ya, nggak ada PGSD serdik ya. PPG itu adanya guru kelas ya, guru kelas SD. Nah, kalau emang serdiknya guru kelas SD, kan harusnya bisa ikut seleksi P3K-nya di SD. Nah, kenapa ngambilnya ke BK? Nah, itu kan pertanyaannya nih, karena kan ini pasti kan pada saat ikut ini ya, pada saat ikut seleksi P3K kan itu menentukan jurusan ya. Ya walaupun kadang-kadang ada yang memang terkunci ya, yang tahun 2021 itu kalau nggak salah terkunci ya, karena sesuai dengan ijazah pada saat itu. Terus kalau sekarang ditempatkannya di SMP ya nggak masalah juga, itu nanti bisa linearnya dengan ijazahnya sebagai psikolog ya. Oke, selanjutnya banyak nih. Lewat mana lagi tadi? Panjang guys. Oke, Pak, saya jurusan bahasa Inggris mengajar di SD. Ini udah dibahas tadi di atas depan ya. Kayaknya sudah ya. Jadi baca Kepmen 449 tahun 2024. Jadi guru yang berserdik bahasa Inggris, ijazah bahasa Inggris, silahkan boleh ngajar di SD sebagai guru kelas. Sebagai guru kelas. Ya, bagi guru kelas. Pak mau tanya untuk yang energinya terbit tahun 2025 apakah bisa dibayarkan tahun ini, Pak? Setahu saya energi yang terbit sekarang semua kepalanya 24. Oke? Setahu saya. Nah, ya semuanya 24 karena itu persyaratannya memang sudah terpenuhi di tahun 2024. Ya. Oke? Terus Pak saya jurusan bahasa Inggris mengajar kan udah tadi ya. Oh, salah baca kali saya. Pak mau tanya untuk yang udah tadi benar lewat. Pak izin bertanya, di SD saya ada guru kelas pengajar rombel paralel kelas 1A dan 1B. Karena kekurangan guru, terpaksa rombelnya dibagi menjadi kelas pagi, kelas siang. Pertanyaan apakah CBK aman? Muridnya berapa orang ya? Bisa dibagi dua. Kalau muridnya masih di bawah 30, ya 30, 28 ya. Iya ya, mungkin muridnya banyak ini membludak kali ya. Jadi masih kekurangan guru sehingga dia ngajar kelas pagi dan kelas sore. Ini berarti kelas 1 nih ya. Mungkin kelas 1 nih. Ya. Bisa nggak? Sebenarnya sih ya, ya bisa aja sih. Cuma mungkin sistem pada saat awal masih pusing dia ya. Kok orang ngajar sampai 2 kelas 48 jam. Karena maksimum kan cuma 40 jam ya. Apakah jadi masalah? Pengalaman sih enggak ya, pengalaman sih enggak karena memang apalagi kan di daerah khusus. Di daerah khusus itu kan juga guru ngajar lebih dari 48 jam. Kadang-kadang kan gurunya cuma satu, ya kan muridnya ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, dan itu dia yang ngajar semua.
Nah ini harusnya sih enggak ya, cuma mungkin mungkin di awal-awal belum langsung valid. Itu aja ya. Tapi insya Allah yang seperti itu harusnya bisa valid. Oke. Terus jabatan, waduh mana lagi tadi itu. Bu Arlina Nova ya, monggo ya, monggo ngajar sebagai guru kelas itu yang lebih aman. Oke. Terus Pak lagi ramai energi KSG energi jangan tadi udah dibahas di awal ya. Nggak ada tuh energi KSG energi Simtun. Itu energi sama. Simtun itu sistem informasi tunjangan. KSG itu dulu itu adalah aplikasi konsorsiumnya guru. Ya dulu tuh konversi sertifikasi guru. Nah aplikasinya masih dipakai sampai sekarang untuk melakukan kalau ada orang yang NUPTK-nya salah. Kalau ada orang yang namanya beda. Ya bedanya sedikit-dikit. Misalnya namanya harusnya Nur Hayati pakai I, dia Nur Hayati pakai Y. Nah, ini kan harus disesuaikan. Nah, itu perubahan-perubahan itu diusulkannya di KSG. Aplikasinya KSG namanya dulu tuh ya. Atau ada orang yang nomor sertifikatnya salah. Ada penyesuaian gitu ya. Nah, itu adanya di KSG perbaikannya. Makanya energi itu dibagi dua kolomnya, Simtun dan KSG. Kenapa? Tujuannya adalah oh dia di KSG udah benar. Ternyata Simtun yang salah, berarti perbaikannya di Simtun, bukan di KSG. Tapi kalau Simtunnya sudah benar, KSG-nya yang salah, maka perbaikannya lewat yang KSG-nya. Dan itu semuanya di Dinas Pendidikan untuk proses perbaikannya. Nah, cuma memang perbaikan di KSG tidak semudah yang kita ucapkan. Karena kan dia harus cek berkasnya, cek data kelulusannya ke DLPTK, orang LPTK-nya benar nggak nih orangnya. Gitu loh, ada perbaikan nih gitu. Kalau di LPTK bilangnya oh iya ini benar, maka barulah data itu jadi valid gitu ya. Nah, jadi energi itu sama, itu juga energinya. Nah, cuma sekarang yang baru keluar, di Simtunya keluar menunggu proses validasi. Iya, kan sedang diproses validasi dulu nih. Gitu nanti kalau proses validasinya selesai, info GTK sudah keluar uji coba, ya, maka nanti akan keluar tuh di Simtun energinya sama itu juga. Itu energi yang sama, itu ya. Jadi itu bukan bukan energi KSG, energi bukan. Jadi energi yang memang tercatat di database Simtun, energi yang tercatat di data. Ini diinfokan keluar itu biar guru tuh nggak tahu nggak bingung. Kan kalau dulu tuh bingung. Ini saya di mana sih salahnya? Kok nggak bisa valid gitu loh. Makanya dikeluarkan lah. Yang mana sih yang salah gitu. Biar nanti arah perbaikannya jelas gitu. Ya. Terus apa nih? Pak, guru PAI ikut PPG tahun ini, namun terkendala jadwal. Kalau PAI saya nggak bisa jawab ya, karena itu adanya di Kemenag ya untuk prosesnya ya. Mohon maaf ya. Terus, Assalamualaikum, Pak mau tanya, apakah matematika masih linear dengan informatika pada tingkat SMK? Setahu saya kalau SMK enggak ya. Yang bisa itu di SMA pun cuma kelas 10. Ya MIPA bukan hanya matematika, itu bisa linear dengan informatika tapi cuma di kelas 10. Ya, tidak di kelas 11 12 tidak. Apalagi di SMK. Setahu saya itu adanya cuma di SMA. Ya, setahu saya. Ya. Ya, kan pengetahuan saya kan terbatas, ingatan saya juga terbatas. Tapi yang saya ingat sih itu cuma ada di SMP dan SMA. SMA pun dibatasi cuma di kelas 10. Kecuali kalau SMP ya. SMP itu di jenjang di kelas 7, 8, 9. Itu bisa MIPA ya. Guru MIPA bisa ngajar informatika karena informatikanya masih pada tataran logik matematikanya baru ya. Jadi dianggap guru MIPA itu memiliki logik yang sama untuk proses pembelajarannya. Jadi masih bisa. Terus, Pak gimana jika rombel hanya 5 di sekolah? Ada mapel, prakarya, dan seni budaya. Mohon maaf. Jadi, ya ini yang agak susah ini ya. Karena mapel, prakarya, dan seni budaya ini saling mematikan ya. Jadi kalau ada prakarya, seni budaya kurang jam. Kalau ada prakarya, ya seni budaya kurang jam. Ya, agak ribet ya. Saya nggak bisa jawab full kalau ini nih ya. Nggak bisa jawab ini. 5 rombel, ada 2 guru, seni budaya, dan prakarya. Subjeknya apa ya?
coba dilihat serdiknya deh. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan bisa dilinearkan dengan serdik ya. Dengan serdik karena kan kalau prakarya kan belum ada serdiknya sebenarnya. Ya. Prakarya itu kan belum ada serdiknya. Serdiknya itu masih mapel-mapel lain dia, misalnya informatika, keterampilan. Kalau keterampilan ada ya, keterampilan itu memang prakarya. Karena kalau keterampilan itu kan dulu ya, sertifikasi lama. Nah, itu memang mapelnya cuma ke prakarya aja bisanya. Atau yang lainnya. Jadi ini harus lihat dulu eh, syaratnya apa gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata nih kalau yang ini nih. Ya. Oke. Guru bahasa Inggris tunggal hanya 3 rombel di sekolah. Hanya 2 jam. Apakah bisa cair? Ini nulisnya dengan huruf besar semua. Kayaknya lagi sewot sama saya ini. Ya. Oke. Atau barangkali keyboardnya sedang rusak ya. Guru bahasa Inggris tunggal hanya 3 rombel di sekolah. Guru bahasa Inggris tunggal hanya 3 rombel di sekolah. Hanya 12 jam. Apakah bisa cair? Nah, itu baca Permen 15 tahun 2018 dan Permen 25 tahun 2024. Ya. Nanti akan bisa tuh. Kalau misalnya ini kan kurang jam ini. Bagaimana cara memenuhi jamnya agar kekurangannya itu bisa tertutupi. Ya. Oke ya. Jadi selamat membaca lah. Ya, baca dulu itunya ya. Oke, nanti insya Allah dengan baca itu akan paham nanti. Ya. Pak, saya guru PJOK di SD. PJOK di SD kurang 1 rombel Pak. Apakah SD ada jabatan yang bisa dipakai untuk dipakai? Maksudnya SD-nya nggak ada 6 kelas gitu. Baru sampai kelas 5 ya? Iya. Nah, ini juga sebenarnya kasusnya sama sih ya. Kalau dibaca ini, jadi kan kalau guru itu cuma satu-satunya di sana, guru cuma satu-satunya itu kan berarti guru itu dibutuhkan. Jadi guru itu dibutuhkan oleh sekolah. Kalau guru itu nggak ada, maka nggak. Nanti siapa yang mengajar? Kan gitu. Maka harusnya sih dia masih tetap bisa valid. Harusnya sih begitu ya. Oke. Jadi walaupun tidak sampai 24 jam harusnya SKTP-nya tetap bisa terbit. Tapi tetap harus dipenuhi dengan jadi beban-beban kerjanya tetap harus terpenuhi 24. Bagaimana caranya? Ya itu ada di Permen 15 tahun 2002 tahun 2018 dan Permen 25 tahun 2024. Silakan baca di sana. Jadi tatap mukanya tidak sampai 24 nggak masalah, tapi kekurangannya dipenuhi dengan tadi ya dengan ya banyak tuh nanti ada tugas-tugas tambahan lainnya ya. Ya walaupun di SD memang tidak ada wakil kepala sekolah ya, tapi kan ada jabatan yang lain yang bisa untuk memenuhi itu ya. Oke, terus Pak izin bertanya, saya mengajar muatan muatan sekolah PAI Lana Bet. Oh ya, kalau yang ini karena gini Bapak Ibu sekalian ya, kalau yang berhubungan dengan agama, tidak hanya agama Islam, ya entah itu agama Kristen, Buddha, Hindu, terus Protestan, Katolik gitu ya. Mohon maaf kalau salah ininya ya. Nah, itu ranahnya di Kemenak. Ya, jadi saya nggak bisa ini nih, nggak bisa kasih jawaban yang pasti kalau untuk masalah sertik agama ya. Apakah benar jika di KTP ada titelnya serti tidak cair, Pak? Hmm, mungkin bukan tidak cair ya. Mungkin cuma validasinya aja yang agak lebih sulit. Yang harusnya orang-orang itu sudah valid duluan, ini gara-gara ada gelarnya jadi terhambat validasinya. Ya, karena ini harus cross check beberapa kali kan. Gitu. Tapi kalau misalnya di KTP tanpa gelar, di Dapodik juga nggak pakai gelar, maka ini klop. Gitu. Kalau klop kan gampang langsung valid gitu. Kalau ini kan nggak langsung nih, dia harus ya begini-begini dulu gitu ya. Jadi belum 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 langsung klop di awal-awal. Ya, tapi banyak kok ya, banyak kok yang bisa valid. Tapi sebaiknya dan sangat disarankan data itu semuanya sama. Jadi kalau pada saat kita bikin ijazah di SMA tanpa gelar, maka harusnya KTP pun tanpa gelar. Pada saat ijazah S1 tanpa gelar, padahal udah S1, tapi kan nggak mungkin di ijazah itu ada gelar dokter Andesnya, gelar insinyur di ijazah. Ya, ijazah S1 masih nggak ada tuh. Ya, walaupun di ijazahnya boleh menggunakan gelar misalnya, tapi kan nggak mungkin ditulis namanya itu langsung gelar yang di depannya. Ya, nah itu apa? Harusnya sama dengan KTP-nya pun harusnya belum ada tanpa ada gelarnya. Tapi kan banyak ya dari antara kita ini yang apa karena udah punya gelar tinggi banyak maka
titel-titel gelar-gelarnya tadi itu dimasukkan semua ke dalam KTP-nya. Bisa valid, bisa, ya bisa, cuma agak lama. Ya, jadi tidak sama seperti yang lainnya serentak di awal. Baik, mohon maaf sebelumnya bagi yang nggak bisa kebaca atau ke skip chatnya dan tidak bisa langsung dijawab, dan karena waktu juga sudah malam, ya. Mohon maaf semuanya jika ada salah salah kata, ya. Maklum di sini saya cuma ngomong sendirian, jadi tidak ada lawan bicara, cuma iya membaca teks saja gitu ya, membaca pertanyaan lewat chat tadi, dan mungkin barangkali ada ceplosan kata-kata ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya atas ucapan yang tidak berkenan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.